Sama kan tipuannya begitu? Saya kan berpengalaman sekali ketipu. Maka jangan heran, walaupun bel kita alarm kita nyalakan jam 3, jam 3 kurang 5 udah bangun. Celakanya ditipu, tunggu dulu. Sampai jarum panjangnya di angka 12. Akhirnya bangunlah jam panjang 12 tapi jarum pendeknya angka 6. Celaka. Kita ciptaan siapa? Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kita milik siapa? Siapa yang lebih menyayangi kita? Allah pencipta kita. Orang tua sayang kepada kita, tapi tidak pernah bisa sebanding dengan sayangnya Allah kepada ciptaannya. Istri, suami mungkin sayang kepada kita, tapi kecil sekali. 1/100 dibagi dengan seluruh makhluk, itulah kasih sayang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, kita ini milik Allah. Dan Allah lah yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Maka diberilah risalah Islam supaya kita bahagia, supaya kita mulia, supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi Islam oleh Allah diberikan kepada kita sebagai jalan agar kita bisa bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Intinya adalah supaya kita bisa pulang ke negeri asal kita, yaitu jannah. Kita bukan penduduk asli dunia. Kakek moyang dan nenek moyang kita, Aki Adam dan Nini Hawa, itu orang ahli sorga, hadirin. Hanya di akhirat ada 2 tempat. Ada sorga dan ada neraka. Makanya kalau kita mendengar perintah Allah, sudah, kita tidak usah ragu-ragu. Ini dia jalan kebahagiaan saya, ini dia jalan kemuliaan saya, ini dia jalan keselamatan dunia akhirat saya. Jadi tidak usah rumit. Kalau Allah melarang sesuatu, ini dia yang bikin saya tidak bahagia, ini dia yang bikin saya hina, ini dia yang bikin saya celaka. Gitu saja. Kita belajar agama supaya tahu apa yang Allah suka dan tahu apa yang Allah tidak suka. Yang Allah suka ada pada perintahnya, yang Allah tidak suka ada pada larangannya. Sederhana, benar? Tapi nafsu sebaliknya. Yang Allah suka, nafsu tidak suka. Yang Allah larang, nafsu suka. Celakanya kita lebih nurut kepada nafsu. Jadilah sengsara, hina, celaka. Nah, rekan-rekan sekalian, harus paham betul pola ini. Kalau sudah yakin begini sebetulnya lebih sederhana. Cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Sing ikhlas, insya Allah jadi sendiri nanti bahagia. Oh, saya banyak persoalan. Sama, ya, sama. Banyakan mana? Persoalan situ, persoalan sini. Jawab. Persoalan itu kan bagian dari karunia. Manusia tidak ada persoalan, tidak ada nilainya. Yang bahaya bagi kita kan bukan persoalan hidup. Persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan. Masa ini diulang-ulang tiap pengajian nggak hafal-hafal? Ujian, soal ujian itu tidak ada yang bahaya.
Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Iya kan? Bu, Ibu, mana yang membahayakan dunia akhirat Ibu? Kesalahan, kekurangan perilaku suami atau diri Ibu sendiri yang membahayakan? Nah, sadar. Tumben, nyebut tumben ini menghina. Alhamdulillah. Tapi faktanya ibu lebih memikirkan kejelekan suami daripada kejelekan diri sendiri, betul? Itulah yang membuat ibu nggak lulus-lulus. Cirinya apa? Tidak bahagia. Nyesek saja hidup. Pak, yang membahayakan hidup Bapak, kesalahan, kejelekan, kekurangan istri atau kesalahan diri sendiri? Dua-duanya, Pak. Kita ini lelaki. Selain kita harus mikul dosa kita sendiri, kita juga akan memikul sebagian dosa istri dan anak karena kita belum mendidik, memimpin keluarga dengan benar. Misalkan istri bikin salah, itu punya dosa. Tapi ada juga dosa kesalahan istri yang dipikul suami karena suaminya nggak benar memimpin keluarganya. Ngerti? Ngerti Pak? Itu kalau satu. Biasa aja hadirin ya. Lebih dari itu lebih lagi hisabnya. Makanya nggak usah banyak keinginan, Pak. Ingin bersyukur aja, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Syukur yang ada. Jadi, ibu bapak, kita harus tahu persis bahwa nafsu itu berlawanan dengan apa yang Allah suka. Contoh, tadi malam nih, nafsu maunya kita tahajud atau tidur? Allah sukanya kita tahajud atau tidur? Mana yang diikutin? Jelas kan? Aneh. Nih, Allah sukanya kita baca Quran. Nafsu sukanya kita baca WA. Banyakan mana ibu baca Quran, baca WA? Awas jangan ngebohong ya. Jadi gimana bahagia? Punya uang 120.000. Yang disukai Allah yang mana kita sedekahnya? Yang disukai nafsu yang mana? Sudah tahu, jadinya nanti yang mana yang disedekahin? Tetap ya 20. Enak kan ketawanya ya Bu? Sebab ngetawain diri sendiri ya. Astagfirullah, astagfirullah. Baik ibu bapak yang budiman, jadi kalau kita ingin jadi ahli sorga, maka fokuslah dengan apa yang Allah suka. Walaupun nafsu tidak suka, lawan saja. Seperti bangun besok, yang paling bagus tidur tuh pada Isya. Paling telat jam 9 lah tidur. Nanti bangun jam setengah 3, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 saja udah 5 jam. Setengah 3 udah 5 jam setengah. Udah bangun, kalau bisa sih kalau pengen segar mandi dulu pakai air dingin. Fresh, segar. Terus tahajud. Diberi nikmat, ada yang lebih nikmat dari tidur,
Justru nikmatnya munajat di sepertiga malam terakhir. Allah melihat kita tidur lebih awal. Kenapa tidur lebih awal? Supaya saya bisa tahajud. Allah dengar ucapan itu. Allah juga tahu hati kita mau tahajud. Maka jangan heran, walaupun bel kita, alarm kita nyalakan jam 3, jam 3 kurang 5 udah bangun. Celakanya ditipu, tunggu dulu sampai jarum panjangnya di angka 12. Sama kan tipuannya begitu? Saya kan berpengalaman sekali ketipu. Akhirnya bangun dah jam panjang 12 tapi jarum pendeknya angka 6. Celaka. Hadirin, kalau ingin melakukan yang Allah sukai, lakukan yang lawan yang disukai oleh nafsu. Nanti ya kita akan mengumpulkan wakaf. Tadi saya dapat WA, AA katanya saya nggak ada uang cash tapi mau ikut wakaf, mau pakai emas saja boleh? Oh, silakan. Dan ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Aduh, sayang dong saya pakai gelang. Enggak apa-apa, tinggal dilepas aja nanti ya. Tuh kan baru juga rencana udah pelit hadirin. Hadirin, apa yang disukai nafsu lawan. Contoh, tahajud, mau baca surat pilihan yang pendeknya. Biasanya tidak jauh lah, inna atoina wal asri qul huwallahu ahad. Kenapa pada ketawaan? Nah, kalau dia maunya yang pendek-pendek, keluarin saja al-a'la ya. Rada-rada ngelawan, baca nggak bisa apa-apa nafsu tuh. Kita membaca yang pendek, keluarin oleh kita Ar-Rahman. Masya Allah, diganti nanti dengan nikmatnya ibadah.